Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara. Al-Quran telah lama diketahui memiliki jawaban atas semua pertanyaan manusia, termasuk perkembangan embrio dalam tubuh ibu yang kemudian lahir menjadi seorang bayi. Setelah melalui masa kehamilan 37 sampai 42 minggu. Salah satu hal yang membentuk atau terbentuknya embrio diawali fertilisasi atau pembuahan, yaitu saat sperma bertemu ovum di dalam rahim. Dan proses ini pun sudah jauh dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Setelah sperma bertemu sel telur, maka proses terjadinya kehamilan memasuki tahap paling awal. Dalam beberapa kasus, calon ibu biasanya belum mendapati atau merasakan ada perubahan pada tubuhnya. Proses pembentukan dan perkembangan embrio atau embriogenesis selanjutnya mulai terjadi pada tubuh ibu, dan tahapan ini dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 6, yang artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dan tahap pertama, pre-embryonet. Dalam tahap ini, pertemuan sperma dan ovum yang telah matang dalam fertilisasi membentuk zigot. Sel kemudian membelah dan membesar hingga menjadi seperti gumpalan yang menempel di rahim. Lalu tahap yang kedua adalah embrionik. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sel zigot makin besar dan berkembang menjadi embrio. Dan pada tahap ini mulai terlihat calon anggota tubuh yang makin sempurna seiring perkembangan embrio. Zigot mulai menjadi embrio biasanya terjadi pada usia kehamilan 5,5 minggu. Lalu tahap berikutnya adalah tahap petus. Petus terjadi pada kehamilan usia 8 bulan hingga terakhir ke dunia. Ciri khusus pada tahap ini adalah bentuknya yang sudah sangat mirip manusia. Saat lahir, petus telah memiliki seluruh organ tubuh yang berfungsi dengan baik, dan proses fertilisasi, perkembangan embrio hingga akhirnya memiliki sel manusia lengkap menjadi organ tentunya juga dijelaskan dalam hadis. Dan selain menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menentukan jenis kelamin, ajal, dan rezeki janin yang akan dilahirkan di dunia. Sesungguhnya tiap kali dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, kemudian menjadi alaqoh atau segumpal darah. Selama itu juga lalu menjadi bughdoh atau segumpal daging. Dan selama itu kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Demi zat yang tiada ilahi kecuali Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sehasta. Namun dia telah didahului oleh Alkitab atau ketetapan takdir, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka.
lalu dia masuk ke dalamnya. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahli nar atau penduduk neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka sehasta. Namun dia telah didahului oleh takdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatannya ahli surga, lalu dia memasukinya. Hadis Bukhari Muslim. Sains juga kemudian membuktikannya. Setelah 40 hari janin berkembang dan memasuki tahap embrio, sel terus membelah, bertambah, dan membentuk sebagai organ yang diperlukan manusia selama hidupnya. Selain 3 kegelapan, Al-Quran dan sains menjelaskan tahap perkembangan embrio dengan cara lain. Embrio dijelaskan melalui nama yang berbeda sesuai perkembangan sel manusia itu. Dan ada beberapa nama itu. Pertama adalah sulalah. Istilah sulalah digunakan untuk tahap pertama penciptaan janin, yang merupakan hasil fertilisasi sperma dan ovum. Riset ini membuktikan janin umumnya terbentuk dari satu sperma yang disebut saripati air mani, bukan dari seluruh cairan yang keluar dari suami. Sulalah disebut dalam surat As-Sajdah ayat 8, yang artinya kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Lalu nama yang kedua adalah alaqah. Tahap selanjutnya adalah alaqah yang disebut segumpal darah. Alaqah juga bisa diartikan lintah karena bentuk calon janin yang memang mirip binatang penghisap darah tersebut. Alaqah bisa ditemukan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan yang terakhir dan yang berikutnya adalah mughah. Fase mughah merupakan perkembangan dari alaqah, yang berarti segumpal darah. Mughah atau segumpal daging menandai kesiapan calon janin memasuki tahap perkembangan selanjutnya, yang ditandai pertumbuhan tulang. Mudghah disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Yang keempat adalah tumbuhnya tulang dan mulai memiliki bentuk. Sesuai surat Al-Mu'minun ayat 14, calon janin menjadi makin matang dengan tumbuhnya tulang dari yang awalnya berbentuk mudghah. Tulang ini kemudian akan dibungkus lagi dengan daging. Janin yang berkembang juga memulai memiliki bentuk menyerupai manusia. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Lalu yang kelima adalah janin makin sempurna hingga akhirnya lahir. Pertumbuhan rangka makin sempurna hingga membentuk seluruh tubuh pada minggu ke-7. Di minggu ke-8, janin makin sempurna dengan tubuhnya, ototnya yang membungkus tulang. Selanjutnya berbagai organ pendukung mulai tumbuh hingga akhirnya janin siap dilahirkan ke dunia. Dan peristiwa kelahiran disebut dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.